Saya mau menyapa dulu untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mulia yang baru bergabung. Assalamualaikum. Yang pertama, di dalam rukun Islam itu, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia sudah barang tentu tahu yang namanya syahadat. Ya. Apa itu bunyi syahadat? Ya, bunyi syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi secara syariat, ya, secara syariat, tatkala ada orang yang menyebut kalimat syahadat ini, dua kalimat syahadat, maka secara syariat dia sudah masuk di dalam Islam. Asalkan menyebutnya dalam keadaan yang sadar, ya. Nah, jadi secara hukum syariat, ya, apabila ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah Islam. Ya, ini menurut sudut pandang syariat. Nah, adapun di dalam sudut pandang hakikat, apa sih itu syahadat, ya? Syahadat itu ada dua. Ada syahadat tauhid yang menyatakan Allah adalah Tuhannya. Ada syahadat Rasul yang menyatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Jadi di dalam sudut pandang hakikat, ya, silahkan siapkan kopinya dulu karena tuan-tuan akan diperas pikirannya, ya. Jadi silahkan disiapkan kopinya dulu sebelum kita masuk, ya. Ada Tuan Adama Rahmadi, waalaikumsalam, hadir dari Bangka Belitung, ya, Masya Allah. Baik. Nah, di dalam sudut pandang hakikat, ya, kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ya, itu berasal dari kata asyhadu, itu berasal dari kata syahida. Ya, syahida. Asyhadu itu artinya aku sedang bersaksi. Ya. Jadi asyhadu itu adalah fi'il mudhari, artinya kata kerja yang sedang terjadi. Huruf alif di depan asyhadu itu adalah huruf mudhari'ah. Kalau di depannya alif berarti aku sedang bersaksi. Kalau di depannya nun artinya kami sedang bersaksi. Supaya tuan-tuan dan puan-puan yang mulia memahami, kata kerja sedang terjadi itu adalah perbuatan yang sedang dilakukan. Contoh, aku sedang duduk. Aku sedang duduk. Berarti duduk itu adalah sebuah pekerjaan yang sedang terjadi pada diri saya. Jadi aku sedang duduk. Aku sedang berbicara. Waalaikumsalam Tuan Agus Winarno, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, Masya Allah. Sabalong sama lewa, ya. Aku sedang berbicara. Jadi berbicara itu kata kerja. Nah, karena saya sedang berbicara, maka kata kerja berbicara itu sedang saya lakukan. Ya. Jadi aku sedang bersaksi, aku sedang duduk, aku sedang berbicara. Nah, asyhadu itu artinya aku sedang bersaksi. Berasal dari kata syahida, artinya telah disaksikan. Nah, asyhadu artinya aku sedang bersaksi. Ketika kita mengatakan bahwa aku sedang duduk, maka perbuatan duduk itu sedang terjadi. Ya, paham, ya? Maka ketika saya mengatakan bahwa aku sedang bersaksi atau asyhadu an la ilaha illallah, aku sedang bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita menyatakan diri sedang bersaksi, maka apa yang kita saksikan itu kita harus tahu dulu. Ya. Apa sih yang dikatakan bersaksi? Yang dikatakan bersaksi itu adalah sesuatu yang dilihat sendiri,
didengar sendiri, dialami sendiri, dia ketahui sendiri. Itu namanya bersaksi. Sebagai contoh ya. Contoh ya. Ada terjadi kasus korupsi misalkan. Ada terjadi kasus korupsi di Jakarta misalkan seperti itu. Lalu yang diundang sebagai saksi adalah saya. Maka saya tidak bisa memberikan kesaksian atas korupsi tersebut karena saya nggak tahu siapa yang korupsi, bagaimana cara korupsinya, di mana dia korupsinya, saya nggak tahu. Ketika saya tidak mengetahui akan sesuatu, maka kesaksian saya akan hal tersebut itu tertolak. Ya. Sebagai contoh, ya. Di Polres Bima ada seorang tahanan, sebut saja namanya Fulan. Fulan ini membunuh orang di Bima. Lalu yang dimintai sebagai saksi adalah Tuan Abdullah Wali-Wali, atau Tuan Tangisan Sujudku, atau Tuan Adama Rahmadi, atau Tuan Agus yang dimintai kesaksian atas hal tersebut. Maka Tuan tidak bisa memberikan kesaksian karena Tuan hanya tahu nama pelakunya, namanya Fulan. Tuan hanya tahu nama pelakunya, namanya Fulan, tapi Tuan tidak tahu kapan kejadian pidana tersebut, di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui kejadian tersebut, maka kesaksian Tuan tentang pidana itu tertolak. Ya. Maka secara makna hakikat, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ketika kita bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka untuk menjadikan sah kesaksian kita itu, maka kita tahu Allah dulu. Apa yang kita persaksikan itu yang harus kita saksikan, baru kita bersaksi. Dan ketika kita bersaksi Muhammad utusan Allah, kita harus tahu dulu Muhammad itu siapa, baru kita persaksikan. Karena kalau kita bersaksi atas sesuatu yang kita tidak ketahui, maka kesaksiannya tertolak secara ilmu hakikat. Ya, maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini juga hadis riwayat Muslim, ketika ditanya oleh laki-laki yang tadi ditanya ya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Padahal secara logikanya, kan yang berbicara saat itu Muhammad sendiri. Kenapa Nabi Muhammad menyebut Muhammad lagi di dalam syahadat? Kenapa tidak menyebut aku? Kan yang berbicara itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Muhammad sendiri menyebut Muhammad, tidak menyebut aku? Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, padahal yang ngomong Muhammad. Kenapa tidak menggunakan kata aku utusan Allah? Tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah, tapi tidak menggunakan kata ana atau kata aku, tapi menggunakan kata Muhammad, walaupun yang bersahadat Muhammad juga, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menjadi bahan kajian kita. Berarti Allah dan Muhammad itu akan senantiasa bisa dipersaksikan. Walaupun Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah, Nabi Rasul yang mulia, sudah meninggal dunia. Tetapi persaksian secara hakikat kepada Allah dan Muhammad terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Walaupun yang punya jasad sudah meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di sini kita membedah. Ketika ada orang yang bersaksi, tiada Tuhan, aku sedang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku sedang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku sedang bersaksi Muhammad utusan Allah. Artinya penyaksian kita kepada Allah dan penyaksian kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang terjadi. Maka Allah dan Muhammad itu ada real gitu. Dan kita harus bisa mengetahui itu, baru kesaksian kita tentang syahadat itu sah secara makna hakikat. Tapi kalau makna syariat, cukup kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disaksikan oleh 2 orang saksi, lalu Anda pergi ke kantor catatan sipil, cetak KTP Anda Islam, sah. Jadi kalau KTP-nya dicetak Islam, sah ya. Tetapi kalau makna hakikat, tidak mungkin sah persaksian kita akan sesuatu jika kita tidak mengetahui sesuatu tersebut. Kita mau bersaksi tentang galon, kita mau bersaksi tentang kulkas, tapi kita nggak tahu kulkas itu apa, cuman tahu namanya saja, nggak tahu bentuknya, sifatnya, pekerjaannya, tinggalnya di mana, maka persaksian kita tentang kulkas tertolak secara makna hakikat. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apakah Tuan ingin membahas tentang syahadat ini? Saya bertanya kepada penonton 30 orang, 29 orang. Apakah Tuan ingin membahas tentang syahadat ini atau persaksian ini? Atau saya lanjutkan hadisnya? Soalnya hadisnya panjang nih. Atau saya lanjutkan hadisnya? Terserah kepada tuan-tuan yang menonton. Kalau Tuan mau saya lanjutkan hadisnya, kita lanjut bahas hadisnya. Tapi kalau Tuan mau bahas tentang syahadat itu, maka kita lanjut bahas syahadatnya. Silahkan, tergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mulia ya. Ada Tuan Farel Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana pendapat tuan-tuan? Apakah mau dilanjutkan hadisnya dulu atau mau dituntaskan pembahasan syahadatnya? Silahkan komentar ya. Silahkan komentar ya. Ini baru 2 orang yang komentar. Ini ada 36 orang. Hanya 2 orang yang berpendapat bahas detail syahadat. Bahas detail syahadat dulu Ustadz. Bagaimana dengan yang 34 orang? Apakah mau dilanjutkan hadis ini karena masih panjang? Atau mau dituntaskan dulu di pembahasan syahadatnya? Kalau boleh syahadat, oh baik ya. Banyak yang setuju pembahasan syahadat ya. Baik. Masya Allah, semangat ya. Siapkan kopinya ya. Kalau yang ngopi, kalau yang nggak ngopi nggak usah ya. Baik, kita lanjut kepada syahadat ya. Jadi, lalu apa yang kita persaksikan? Misalkan kita mau bersaksi kepada Allah nih. Terus apa yang kita persaksikan? Kan kalau kita bersaksi atas sesuatu yang kita tidak tahu, maka kesaksian kita tertolak menurut sudut pandang hakikat ya. Jangan syariat. Kalau syariat tuan-tuan bersyahadat walaupun tuan nggak tahu Allah siapa, tetap sah ya. Jadi kalau ada orang awam non muslim bersyahadat itu sah. Ya, sah secara syariat ya. Namun secara makom hakikat ya, secara makom hakikat tidak sah karena dia tidak tahu apa yang disaksikan. Begini tuan-tuan ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang mulia pernah ya melihat, mendengar, atau bahkan nonton dari berita. Ada seseorang yang mengatakan Allahu Akbar gitu ya. Tetapi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia sambil bakar ban di jalan. Artinya bertindak zalim ya. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya kalau mau bakar ban itu di tempatnya, masa bakar ban di tengah jalan gitu kan? Katanya lagi demo, tapi bakar ban di jalan.
Ketika dia bakar ban itu dia mengatakan Allahu Akbar. Kalau orang mengenal Allah, sejatinya Allah, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, hakikatnya dirinya semakin kecil, Allah semakin besar. Ini enggak, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia yang membesarkan dirinya sendiri. Timbullah rasa berani, rasa angkuh, rasa sombong dalam dirinya. Maka artinya orang itu atau oknum tersebut itu hanya mengenal nama Allah, tapi tidak mengenal pemilik nama Allah. Jadi dia mengatakan Allahu Akbar untuk membesarkan dirinya. Tetapi kalau orang itu tahu Allah siapa, ketika mengucapkan Allahu Akbar, dirinya semakin kecil, Allah makin besar. Jadi dirinya semakin merasa tidak ada daya dan upaya, bukan semakin arogan, semakin lempar batu, lempar botol kaca ke polisi ya, yang bawa-bawa tameng itu. Jadi hakikatnya kalau dia tahu itu, maka harusnya dia semakin kecil, bukan semakin membesarkan diri. Atau tuan-tuan mungkin pernah dengar kisah bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu ditusuk sholat subuh, yang nusuk bilang Allahu Akbar. Atau Sayyidina Uthman ditusuk ketika membaca Mushaf Uthmani. Atau Sayyidina Umar juga ditusuk, yang nusuk juga bilang Allahu Akbar ya. Mungkin ini kita sama-sama jadi alat tafakur. Artinya bahwa orang yang mengenal nama belum tentu mengenal pemilik nama Allah. Ya, maka inilah yang kita kaji. Saya sendiri pun masih terus belajar. Apa yang dipersaksikan? Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita saksikan, maka kesaksian kita tertolak secara hakikat. Kita menyaksikan Allah, tapi nggak tahu Allah siapa. Kita menyembah Allah, tapi nggak tahu Allah yang kita sembah, gitu kan? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu memang membutuhkan tahap-tahapan ya, proses-proses ya. Di dalam kaidah tasawuf kita mungkin pernah dengar ya, atau mungkin sering dengar, selalu ada untayan kata yang berkata man arafa nafsah, yang ucapannya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Allah. Ini kaidah tasawuf ya. Maka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu harus melewati 4 jalan. Ya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu harus melewati 4 jalan. Mana yang 4 jalan? Yang pertama, mengenal af'alullah atau mengenal perbuatan Allah. Mengenal perbuatan Allah itu pada diri kita adalah memanifestasikannya pada jasad kita. Maka tajalli af'alullah itu jasad. Ya, tajalli af'alullah itu jasad. Jasad yang bagaimana? Jasad yang melaksanakan fardu dan sunnah. Ya, jadi jasad yang melaksanakan fardu dan apa yang disunahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ini berlaku maka jasadnya sudah bertajalli af'alullah. Ya, maka orang itu sudah mengenal af'alullah. Yang kedua, mengenal asma Allah. Ya, atau nama zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengenal nama zat Allah? Cara mengenal nama zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa melafalkan kalimat Allah secara lisan dan di dalam kalbu, lalu senantiasa melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Ya. Jadi tadi jasad kita sholat, hati kita karena Allah. Jasad kita berdagang, hati kita karena Allah. Jasad kita zikir, hati kita karena Allah. Jasad kita ngopi, hati kita karena Allah. Jasad kita bekerja, hati kita karena Allah.
Maka kalau kita sudah selalu karena Allah, maka manifestasi asma Allah pada diri kita adalah kolbu atau hati. Ya. Nah, setelah jasad berlaku fardu dan sunnah, lalu hati niat karena Allah, maka ketiganya adalah jiwa kita. Jiwa kita ini mentajalikan sifat Allah atau memanifestasikan sifat Allah. Seperti apa contohnya? Sifat wajib bagi Allah ada 20. 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 7 ma'ani, 7 ma'nawiyah. Ya, ada nafsiyah dari wujud, itu nafsiyah. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat. Ya, itu salbiyah. Lalu ada qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Gimana caranya mengenalnya? Dengan memanifestasikan sifat-sifat 20 yang ma'ani dan ma'nawah itu pada diri kita. Ya. Contohnya gimana? Contohnya ketika jasad melaksanakan sholat atau jasad melaksanakan bekerja. Ketika jasad melaksanakan sholat fardu, hati karena Allah, jiwa merasa digerakkan oleh Allah. Ya. Jasad sholat, hati karena Allah, jiwa merasa digerakkan oleh Allah. Jasad berjalan berdagang, hati karena Allah, jiwa merasa dijalankan oleh Allah. Ya. Maka ketika jiwa seseorang sudah mampu seperti itu, maka makomnya adalah tajalli sifat. Ya. Setelah dia berada di sini, gabungan dari 3 ini muncullah yang terakhir. Namanya ilmu atau pengetahuan atau pengenalan atau ma'rifatullah. Yang keempat, muncullah ma'rifatullah. Nah, jadi apakah semua orang ma'rifat? Semua orang ma'rifat awalnya. Awalnya semua orang ma'rifat. Awalnya semua orang itu mengenal. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kau saksikan aku sebagai Rabb kalian? Maka kita mengatakan bala syahidna, kami menyaksikan. Makanya dikatakan dalam kaidah tasawuf awaludin ma'rifatullah. Perkara mula dari agama adalah mengenal Allah. Cuman yang diminta sekarang pengenalan ulang. Maka ketika jasad bersyariat, hati karena Allah bertarekat, jiwa bertajalli sifat atau berhakikat, gabungan dari 3 ini muncullah rasa pengenalan yang dulu pernah kita rasakan. Namanya ma'rifatullah. Ketika itu terjadi, Tuhan bersyahadat, Anda akan bergetar. Ya, kita akan bergetar. Bedah terus Pak Ustadz, alhamdulillah ini juga pernah saya dengar dari almarhum Tuan Guru Sibuwai. Mungkin banyak yang belum dapat pencerahan, maju terus. Saya pribadi tak pernah berguru dengan Tuan Guru Sibuwai, tapi mungkin ilmunya sama. Jadi pembahasannya sama. Izin Pak Ustadz, siapakah yang berhak bersaksi dan menyaksikan? Apakah jasad, apakah nafas, atau ruh? Mohon penjelasannya Ustadz. Yang bersaksi itu jiwa kita, Tuhan. Menyaksikan Allah dan Muhammad itu, yang bersaksi itu jiwa kita, nafs kita. Ya. Namun ketika jiwa ini menyaksikan zat, maka kitalah sifat itu. Ketika menyaksikan sifat, maka kitalah zat itu. Ketika kita menyebut Allah, kitalah Muhammad. Ketika kita menyebut Muhammad, kitalah rahasia itu. Ya. Maka
kumpulan persaksian. Nah ini tuan-tuan ya. Syahadat ini terkumpul di dalam sholat dan diucapkan dialog itu oleh Allah Muhammad. Tapi diri kita yang berucap. Dialog itu namanya tasyahud. Jadi kalau kita duduk mau selesai sholat kan kita tasyahud ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kata Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksilah di situ. Itu tasyahud, itu persaksian. Makanya kita menunjuk ketauhidan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang berucap dan yang diucap satu. Yang bersaksi dan yang disaksikan sama. Yang mengucapkan syahadat, kita nggak akan mampu berucap syahadat tanpa ada sifatnya Allah pada diri kita, itu kudrat iradatnya. Maka sifat menyaksikan zat, zat menyaksikan sifat. Ini tasyahud, ya. Ini tasyahud. Inilah syahadat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu tadi cara syahadat yang pertama. Ya. Lalu cara hakikatnya apa yang disaksikan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Muhammad bin Abdullah sudah lama meninggal. Apa yang disaksikan sampai hari ini gitu kan? Kan kita mengatakan aku sedang bersaksi, asyhadu, asyhadu itu fi'il mudhari', aku sedang bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Mana Muhammad yang kita saksikan? Kalau secara syariat yang kita saksikan yang sudah wafat di Madinah, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita persaksikan kalau secara syariat. Tapi kalau secara hakikat yang kita saksikan itu adalah batinnya atau nurnya. Nah, mana pada diri Tuhan? Roh Tuhan. Ya. Roh Tuhan. Pada diri Tuhan hakikatnya itu roh Tuhan. Ya. Jadi zat diwadahi oleh sifat. Ya. Zat diwadahi oleh sifat. Sifat diwadahi oleh roh kita. Roh ini adalah percikan-percikan atau tetesan-tetesan dari Bapak sekalian roh, yaitu Nur Muhammad, yaitu Ruhul Ahmad. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, itu yang kita persaksikan. Jadi yang kita saksikan, yang sedang kita saksikan itu adalah hidup dan ruh pada hakikatnya. Maka ketika Tuhan mengatakan aku sedang bersaksi, memang Tuhan sedang bersaksi. Tuhan sedang menyaksikan sifat dan Tuhan sedang menyaksikan rohani Tuhan. Makanya sedang terjadi itu. Kalau kita mengatakan aku sudah bersaksi, maka yang disaksikan itu sudah lewat. Ya, aku sudah bersaksi, maka yang kita saksikan itu sudah lewat. Tapi kalau saya mengatakan aku sedang bersaksi, maka kesaksian itu sedang terjadi. Dan apa yang disaksikan itu sedang dialami. Masya Allah ya. Jadi akan terjadi getaran yang sangat luar biasa. Ada yang pingsan, ada yang seperti mendengar suara dentuman seperti lonceng, ada yang kerasa ubun-ubunnya ketarik, ada yang gemetar ketika ini terjadi. Ada yang sampai pingsan. Ya, Masya Allah. Sampai di sini pembahasan lewat bahasa itu selesai. Selanjutnya bahasa tidak bisa mewakili makna tersebut. Karena bahasa terbatas untuk mewakili makna. Itulah makna syahadat secara hakikat. Maka persaksian Tuhan ketika Tuhan sudah mengenal diri Tuhan sendiri, maka persaksian itu sedang terjadi. Ya, Masya Allah. Cuman untuk mempelajari ini hendaklah berawal dari ilmu akidah, yaitu mempelajari sifat 20
wajib pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Mohon dukungannya, mohon doanya, kita sama-sama saling doakan, dan mudah-mudahan yang di Facebook ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua apabila bermanfaat ya. Dukung terus channel kami insyaallah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apabila ada salah kata saya mohon maaf ya, karena itu datang dari hawa nafsu saya. Namun sekiranya itu benar, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas dalangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjalankan jasad kita bersyariat dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hati kita bertarekat dengan tarikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan jiwa kita agar berhakikat sehakikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ruh kita sema'rifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.